politikus juga jurnalis yang barangkali fungsi DPR itu melakukan pengawasan. Fungsi jurnalis itu juga melakukan pengawasan terhadap DPR itu sendiri. Abang melihat 5 tahun ini dan ke depan ini seperti apa? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa tadi yang disampaikan oleh Pak Imran, Pak Haji Imran Haitami, dan juga Dinda Sofir, dan juga dari KPU dan Bang Khairuddin Lubis tadi, atau Bang Sofik tadi, memang Imran telah memaparkan belah joring dua kubu. Sofir mengatakan lobby, Bang Sobe mengatakan optimis. Kalau saya agak ekstrim. Kalaupun saya di komplain nanti, maunya hadir ini, Bang. Siapa ini? Adik saya Todong, maunya hadir sini. Saya konfirmasi sore sekarang enggak hadir dia. Dikonfirmasi sore tadi bersedia gitu. Bersedia ya. Mungkin tapi ada mudah-mudahan dia dengar kan. Kalaupun dia komplain besok lusa nggak apa-apa, saya siap dikomplain. Saya pesimis. Kenapa saya katakan pesimis? Yang pertama, boleh saya katakan anggota DPRD Mandailing Natal, baik periode saya maupun periode 2014-2019, semua punya Android. Canggih. Sangat tidak masuk akal anggota DPRD kalau memang dia wakil rakyat tidak mengetahui apa dan bagaimana kondisi Mandailing Natal. Dia pasti tahu. Mohon maaf, promisi sedikit. Malintang Post sudah 5 tahun. Mayoritas medianya 3.000 eksemplar satu minggu. 1.500 gratis. Dibagi-bagi sama rakyat. Dibagi-bagi sama orang-orang yang mau membacanya. Kita bagi kepada setiap anggota DPR. Tidak dibaca. Bagaimana dia tahu informasi? Tetapi saya tertarik tadi dengan apa yang disampaikan Bang Sobe. Nawa itu niatnya. Kalau memang kita punya niat untuk memperbaiki seperti tema kita malam ini, saya kasih saran. Tadi juga sama rekan-rekan wartawan tadi, itu pembahasan di samping DPR. Regulasi DPR jelas ada. Ketika menjelang pembentukan AKD nanti, alat kelengkapan dewan nanti, sudah jelas ada aturan, ada tertib, ada kode etik. Sebelum, ini saran ya, kalau didengarkan ini sama adik Sobir ada sini, sebelum pembentukan AKD ini, 40 anggota DPR yang dilantik itu bersama dengan sekretariat DPRD itu yang punya jabatan, Sekwan, Kabaknya, Kasubaknya di situ, kasihnya nggak usah, Kasubaknya. Musyawarah dulu, mau dibawa kemana Mandailing Natal sebelum pembentukan AKD. Di luar regulasi yang ada, baru bentuk AKD. Memang lain. Kenapa saya katakan begitu? Saya paling ribut persoalan sampah di Mandailing Natal. Tidak mungkin anggota DPR tak melihat. Tidak mungkin bupati tidak melihat. Tidak mungkin kita tidak melihat. Apalagi Pasda tidak melihat di simpang jalan ke rumah, di Jalan Pemuda, dekat rumah Cok Simbara. Akal sehat kita saja. Kita lihat sampah di simpang Jalan Pemuda, muak kita melihatnya. Kenapa sampai sekarang pemerintah dalam hal ini tidak memfasilitasi anggaran untuk persoalan sampah ini? Ini masalah kecil. Masalah kecil. Kenapa DPR sampai saat ini yang saya tahu bicara persoalan sampah hanya Lutpan dari PKB. Plus dong sama PKB. Hanya Lutpan yang bicara. Yang
39 termasuk Imran Haitami tidak pernah membicarakan persoalan sampah ini. Bicara juga. Itu masih masalah kecil kan? Ya. Contohnya. Berarti argumentasi Dinas Lingkungan Hidup, argumentasi Dinas Perkim dan argumentasi daripada PUPR untuk meyakinkan Bupati sebagai pimpinan di Mandailing Natal ataupun meyakinkan tim anggaran pemerintah tidak bisa kembali kepada yang disampaikan oleh sopir tadi, lobi-lobi ke sana kemari dari kepala dinasnya itu dah dulu saya bilang tak ada. Coba kalau sudah ada dibaca di media, sudah ada di Facebook, di online dan lain-lain sebagainya. Masuklah apa yang disampaikan oleh saudara Sobir di lobi. Inisiatornya siapa? Sobir. Cari 4 lagi, ajukan kepada pimpinan. Kenapa tak bisa? Itu yang harus dilakukan mereka. Itu harus dilakukan, tetapi harus steril dulu di DPR. Ini saya agak lama sedikit, nggak apa-apa ini. Iya, karena saya mau kembali ke substansinya dulu. Dari apa yang disampaikan oleh KPU tadi, personal atau orang-orang yang terpilih ini, 50% itu ada politikus. Artinya memiliki daya juang atau daya argumentasi yang kuat ketika nanti dengan pemerintah. Kenapa Bang Kandar tidak optimis dengan anggota DPR yang terpilih 2019 ini? Apa alasannya kenapa tidak optimis? Karena apa? Apakah karena ketidakmampuan mereka yang terpilih, atau karena ketidakmauan misalnya menggunakan hak-hak dan kewenangannya? Itu Bang Kandar analisanya seperti apa sebagai orang politikus nih, salah satu ketua partai yang mengajukan kader misalnya. Nih, kenapa Bang Kandar tidak optimis? Itu tadi baca koran dia tidak mau. SDM kan baca koran dia tidak mau. Bagaimana dia tahu? Datang pun ke DPR yang membawa semacam kami dulu di Komisi 1, Irwan Nasution dari Demokrat. Tapi ada reses nanti mereka. Itu kan penyerapan aspirasi. Kalau saya mengatakan BIMTEK dengan reses itu dikurangin aja, nggak ada artinya. Anggarannya kemana? Disimpan, disalahgunakan. BIMTEK cuma cukup 1 kali sudah bisa. Karena peraturan Menteri Dalam Negeri sini pimpinan gitu. Peraturan Menteri Dalam Negeri itu tiap tahun memang berubah. Tiap tahun berubah nomor. Tapi poin isinya itu hampir bersamaan. Mau membawa APBD sudah tahu kita dari bulan segini. Mau membawa APBD dari bulan sudah tahu. Kenapa sampai sekarang anggota DPRD kita tidak tahu, tidak pernah? Berarti dia pernah baca, termasuk pimpinan DPRD itu nggak pas. Apa tidak ada diskusi di DPR itu penyerapan aspirasi dari masyarakat kondisinya untuk selalu memperjuangkan itu? Bang Kandar sendiri bagaimana menilai itu? Itu kan yang disampaikan adik Sobir tadi. Lobby. Mampu melobi. Kalau dia mampu melobi, apa materi lobby mereka? Apa yang perkembangan yang ada? Mestinya perkembangan. Macam ini mangrove. Faktanya? Tak pernah. Jangankan untuk didiskusikan saja. Diomongin saja tidak pernah. Bahkan takut dia ngomong. Jangan saya yang ngomong. Bahaya itu. Wakil rakyat begitu macam mana? Baik, saran Abang terhadap yang 40 anggota DPR ini. Ya itu tadi. HP-nya dicanggihkan. Koran dibaca. Walaupun tidak mampu bayar kita gratiskan. HP itu harus hidup gitu ya? Hiduplah 24 jam. Tapi trennya seringkali mati. Nomor telepon pejabatnya, DPR-nya gitu. Udah dijawab Sobir tadi, masuk menjadi politikus. Kalau saya kan orangnya kan agak sedikit memandang apa ini yang dinamakan politikus. Kalau udah masuk ke partai politik udah politikus. Kalau saya itu pendapat saya, karena dia Sobir masuk ke partai Golkar udah termasuk politikus. Kalau saya, nah, itu apanya? Sarannya itu ya. Saran saya itu HP dicanggihkan, dibuka. Jangan ditaruh di atas meja, di tenteng begitu ya. Hidupkan. Apa perkembangan didiskusikan. Didiskusikan. Lobby.
Ya. 5 orang ya, 5 orang. Inisiator 5 orang. Inisiatif. Mangrove musim, ya udah galang 5 orang. Gitu. Ajukan kepada pimpinan. Pimpinannya juga harus pandai membaca. Kalau nggak pandai membaca pimpinannya sampai kiamat pun kita masih begini. Baik. Oke, terima kasih Bang Kandar. Saya sangat yakin sekali rasanya.